Kita bersama-sama dengan Romo Misa Requiem ini akan dipimpin oleh Romo Alfred dari Paroki Asisi Tebet, yang akan dilakukan secara konselebrasi bersama dengan Romo William Tulak. Beliau adalah pastor paroki dari Paroki Katedral Makassar. Kita bersyukur bahwa Romo kebetulan berada di Jakarta sehingga bersedia menyempatkan diri untuk bersama-sama memimpin secara konselebrasi ibadah Requiem, Misa Requiem, atas dimuliakannya orang tua kita, saudara kita, Opa, yang kami dengan hormat sebutkan Bapak Domi Dominikus Sep Mere. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam ini, malam yang terakhir, kita boleh bersama dengan Bapak Dominikus Yosef Mere yang telah dipanggil, yang telah pergi mendahului kita menghadap Sang Pencipta. Kematiannya menyadarkan kita bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Maka marilah dalam upacara ini kita merenungkan kerahiman Tuhan, asal dan tujuan hidup kita, sambil memohon agar saudara kita ini diterima dalam kemuliaan abadi. Dan mari kita pada awal Misa Requiem ini, kita merenungkan juga nasihat Rasul Paulus yang mengatakan, tidak ada satupun orang yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada satupun orang yang mati untuk dirinya sendiri. Ketika kita hidup untuk Tuhan, dan ketika kita mati, kita pun mati untuk Tuhan, karena kita adalah milik Kristus. Dengan rendah hati mari kita mengakui bahwa kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, kami sedih karena kematian saudara kami,
Dominikus Yosef Mere. Kami mohon semoga sabdamu dapat memberikan hiburan dan memberikan terang dalam kegelapan serta keteguhan dalam iman dan cobaan. Perkenankanlah hambamu ini yang telah meninggal bersama Kristus berkat sakramen pembaptisan, ikut pula menikmati kebangkitan bersama dengan Dia. Sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu tidak mempunyai pengharapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku akan menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Janganlah gelisah hatimu, berjalan kepada Allah, berjalan juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Keluarga, ibu bapak, saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan. Ini bukan kebetulan, tapi rencana Tuhan yang baik. Karena Pak Domi ini kan berasal dari Flores dan Toraja. Karena itu romonya juga harus dari Toraja dan Flores. Saya lihat, wah bagus juga nih Pak Domi. Kan Pak Domi itu orang sangat beriman, rajin sekali, bisa lingkungan. Kalau baptis anaknya, baptis cucu, ada satu cucu yang agak nakal. Benar kan? Saya masih ingat soalnya. Tahun lalu waktu saya baptis cucu di Asisi, selama saya misa itu dia lari keliling gereja. Pas baptis baru digendong mamanya, saya datang siram. Setelah siram dia lari lagi. Saya bilang, oh ini memang anak Flores yang sejati. Tapi rupanya ada campuran Torajanya juga ya. Tapi itulah bagi saya Pak-Domi orang yang sungguh luar biasa. Saya hari Kamis atau apa pas bisa lingkungan, saya doakan waktu hari itu dia diperminyakan suci, pas saya juga bisa lingkungan, dan saya doakan Pak-Domi dan rencana mau dibawa ke luar ya. Tapi itulah namanya keindahan rencana Tuhan. Pergi untuk menikmati kasih dan keselamatan Tuhan. Kata Yohanes dalam bacaan Injilnya, Yesus katakan kepada kita, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia akan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita, tempat yang disediakan secara khusus oleh Tuhan Yesus, supaya orang yang percaya kepadanya mendapatkan keselamatan dan cintanya.
Pak Domi dalam hidupnya, dia orang yang sungguh luar biasa. Di tengah kesakitan, dia seperti tidak sakit. Saya jumpa terakhir pas ulang tahun di kafe, apa namanya itu ya, di Tebet. Kayaknya seolah-olah tidak sakit. Itulah orang beriman ya. Kalau kita sakit sedikit kan kelihatan di wajah. Tapi orang beriman biasanya sakit, dia bisa menanggung semuanya dengan tenang. Karena ini adalah iman yang luar biasa. Dalam konsep ini, Pak Domi menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan membawa dia mengimani Tuhan dengan luar biasa dalam konsep tataran hidup harian. Karena itu kata-katanya, tindakan, kasihnya sungguh luar biasa. Kalau kita ngomong sama Pak Domi, harus pelan-pelan karena dia orang yang lembut. Ngomongnya juga pelan-pelan. Dan bagi saya inilah orang yang sungguh luar biasa. Karena itu, Oma, mudah-mudahan kuat ya. Saya yakin Opa udah mengalami rahmat yang terbaik. Dia mengunjungi Kota Raja dulu, dan dia melalui semua dengan penuh cinta. Saya kira dia serahkan semua kepada belas kasih Tuhan. Dia tidak mau keluarga sibuk-sibuk. Dia mau pergi dengan tenang dalam proses menuju rumah Tuhan. Karena kepercayaan inilah kita juga percaya Pak Domi berbahagia bersama dengan Tuhan. Dia itu Bapak Yosef yang baik bagi keluarga. Jadi walaupun cucunya siapa saja, pokoknya Pak Domi pasti hadir. Dan ini adalah iman yang bagi saya sungguh luar biasa, hadir di tengah keluarga yang beriman. Karena itu kita berdoa bagi Pak Domi. Karena itu kami doa Romo, satu dari Toraja langsung, kebetulan juga ya. Saya kira Tuhan mengutus yang terbaik bagi kita. Karena itu kita semua hadir dalam iman yang besar pada hari ini. Saya percaya iman Pak Domi menyelamatkan dia. Imannya kepada Tuhan sungguh luar biasa. Karena itu iman dia menghantar dia kembali kehadiran Tuhan. Saya hanya pesan pada anak-anak dan mantu ya. Karena cucunya itu kan aktif-aktif itu. Kalian harus punya kesabaran seperti Bapak. Harus punya iman seperti Bapak yang sabar mendidik dan membina kalian. Karena itu keberangkatan Bapak bukan selesai hari ini. Kita sebagai anak-anak terus memperjuangkan cinta dan pengorbanan Bapak. Saya kira Bapak telah berikan yang terbaik bagi kalian. Karena itu teruslah berjuang, karena Bapak pasti mendoakan kalian. Karena itu jaga selalu semangat cinta yang ditanamkan di dalam keluarga. Warisan yang terbaik adalah warisan iman, bukan yang lain. Karena itu iman inilah yang akan menguatkan, menuntun perjalanan hidup. Kalau harta akan habis, tapi iman tidak akan habis, membuat kita kuat. Walaupun tidak ada apa-apa, tapi kita tetap kuat karena iman akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Karena itu menyediakan tempat yang terbaik. Mudah-mudahan keluarga makin diberikan penghiburan dan cinta dari Tuhan. Jadi terima kasih kepada Romo, langsung Romo Katedral ini. Kalau saya kan di samping katedral. Jadi memang ini saya kira bagus sekali. Luar biasa kita alami cinta Tuhan pada hari ini. Saya sedih, tapi saya percaya iman Pak Domi sungguh luar biasa. Karena itu kita serahkan dia kembali kepada Tuhan. Mudah-mudahan Oma tetap rajin doa ya. Kayak biasa supaya Opa juga tenang melihat Oma dalam iman di tengah keluarga yang kita cintai. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita mengamini firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan bersama-sama dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, Allah Bapa kami di dalam surga, kepadamu kami menyerahkan saudara yang kami kasihi ini. Engkau telah menciptakan dan menempatkan dia di dunia ini untuk mengabdi kepadamu dan sesamanya. Engkaulah yang memanggil dia. Semoga ia pantas bertemu dengan Dikau dan berbahagia bersama Engkau di surga. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, kami mohon sudi Engkau menerima doa-doa kami semua bagi keselamatan hamba-Mu yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini yang kami ajukan kepadamu, dengan segala kerendahan hati kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan setan, serta seluruh laskar surga, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tahin-tintinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Adalah misteri iman kita, penyelamat dunia, Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Sorio, serta semua rohaniwan. Sudilah memberikan penghiburan dan cinta-Mu bagi seluruh keluarga Bapak Dominikus Joseph Mere. Hadirlah selalu bersama mereka dalam cinta, dalam perjuangan, supaya keluarga mereka senantiasa meneladani iman yang telah dimulai oleh Bapak Dominikus Joseph Mere dalam hidup mereka. Dan ingatlah kan hamba-Mu, Bapak Dominikus Joseph Mere, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Allah telah memanggil kembali saudara kita, Bapak Dominikus Yosef Mere, ke pangkuannya. Kita percaya bahwa seluruh hidup manusia ada di dalam tangan Allah. Kita hanya bisa bersembah sujud kepadanya dan percaya penuh kepada penyelenggaraan dan kehendak-Nya. Sekarang ini saudara kita telah sampai pada akhir perjalanan hidupnya. Hari ini kita akan memberkati kembali jenazahnya, sehingga saudara kita semakin siap memasuki kehidupan abadi bersama dengan Tuhan yang diimaninya. Dan kita bersama-sama
akan berikan penghormatan yang terakhir sebelum peti nyasa akan ditutup. Maka marilah kita berdoa kepada Tuhan sambil mohon agar saudara kita yang meninggal ini diterima dalam kemuliaan abadi. Air suci dirciki di atas tubuhnya sebagai lambang kesucian hidupnya ketika ia dilahirkan di dunia, dan juga tubuhnya akan didupai sebagai lambang karuman amal baiknya yang selama ini dilakukannya di dunia. Semoga ia sampai kehadiran Tuhan yang memanggilnya. Ya Tuhan, siramilah hamba-Mu yang masuk ke alam kekal dengan air kehidupan. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus-Mu dalam kerajaan surga. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, sudilah mendengarkan seruanku. Padamu ya Tuhan ada pengampunan dosa, agar semua orang mengabdi kepadamu dengan hati yang gembira. Aku percaya kepadamu ya Tuhan, jiwaku percaya akan sabdamu. Padamu ya Tuhan ada kebelas kasihan, serta penebusan berlimpah ada padamu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menciptakan manusia karena cinta dan kasih dan cintamu. Pandanglah kami yang berhimpun di sekitar peti jenazah Bapak Dominikus Yosef Mere ini. Kami mohon berkat belas kasih-Mu kepada saudara kami ini. Janganlah Engkau serahkan dia kepada kuasa maut, tetapi bebaskanlah dia. Antarlah dia ke dalam pangkuan surgawi, di mana kebahagiaan dan kedamaian kekal dialami olehnya. Sebentar lagi kami akan berpisah dengannya, tapi kami yakin bahwa kebahagiaan kekal akan diperoleh saudara kami ini, dan Engkau akan menuntun keluarga yang berduka di sini menuju kedalaman iman yang penuh keyakinan bahwa Engkaulah Allah kebangkitan dan kehidupan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ialah Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskan sebagai tumpuan kaki putramu Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini dapat Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Bapa keindahan dan karuman bunga melambangkan kemuliaan dan karuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga tabur ini yang akan kami taburkan pada jenazah saudara kami yang telah Engkau panggil. Semoga taburan dan karuman bunga ini menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, sekalipun kami berada dalam suasana duka, oleh karena saudara kami, Bapak Dominikus Yosef Mere, telah meninggalkan kami semua lewat peristiwa kematian. Tetapi patutlah kami datang bersyukur pula kepadamu ya Allah, karena justru dalam suasana duka ini, sejak saudara kami meninggalkan kami lewat peristiwa kematian, Engkau tetap menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, memberi kekuatan dan penghiburan kepada kami, khususnya kepada seluruh keluarga. Bapa yang Maha Kasih, kami telah Kau perkenankan menyatukan hati kami lewat perayaan Eukaristik, perayaan yang mempertemukan dan mempersatukan kami. Tidak hanya kami yang masih hidup,
tetapi juga dengan semua saudara-saudara kami yang telah mendahului kami menghadap Engkau, khususnya Bapak Dominikus Yosef Mere. Semoga seluruh doa-doa kami, ya Allah, seluruh penghormatan yang kami berikan kepadanya dapat semakin mengantar dia boleh pergi beristirahat dalam ketenangan dan ketentraman abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita berdiri, kita akhiri seluruh ibadah kita perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian, khususnya keluarga yang berduka, serta seluruh persiapan pemakaman jenazah Bapak Dominikus Yosef Mere, selalu dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi dalam rangka mendoakan saudara kita Bapak Dominikus Yosef Mere sudah selesai. Syukur kepada Allah.